Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya dan Dia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting, karena tidak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pendengar sekalian, apa yang dimaksud dengan sholat istisqa? Istisqa artinya meminta hujan. Sholat istisqa berarti sholat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Sholat ini disunahkan ketika hujan juga belum turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi sholat istisqa. Pendengar kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, sholat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, atau sunnah yang ditekankan ketika terjadi musim kering. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di atas tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Beliau shallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matar an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu azza wa jal an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya dan Dia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaith, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang yang menguasai hari pembalasan.
Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau, yang maha kaya sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat untuk berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anni abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku adalah hamba dan rasulnya. Saudara pendengar sekalian, rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salat istisqa. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah. Ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah pernah mengatakan bahwa para ulama telah berijma bahwa keluar beramai-ramai untuk sholat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan. Bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Berkaitan dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya maksiat secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat, serta banyaknya kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit.
andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Di dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utamanya timbulnya bencana dan musibah, termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang salat istisqa, pengertian dan hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.